Baik, Bapak, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa dengan kami, tim Aulia Soft PT Mitra Aulia Indonesia. Jadi, sebelum saya memperkenalkan diri, saya mau tanya sedikit, Bapak, untuk operasinya eh, KPRI Bangkit Bersama ini unit usahanya versi simpan pinjam atau konsumen ya, Bapak ya? Konsumen intinya untuk anggota sendiri, jadi simpan pinjam pertokoan, simpan pinjam dan pertokoan gitu ya. Oh, simpan pinjam dan pertokoan ya. Simpan pinjamnya anggota sendiri. Baik. Baik, Bapak. Kita mulai saja. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya adalah Ansori Ahmad Wibowo. Saya adalah tim implementator dari PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor pusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sedangkan saya sendiri berdomisili di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ya, betul. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin yang pertama kita akan presentasikan untuk aplikasi yang versi simpan pinjam terlebih dahulu, baru nanti yang sesi keduanya yang aplikasi konsumen untuk pertokoan. Karena untuk aplikasi unit simpan pinjam dalam aturan Permenkop UKM itu harus pencatatannya harus dipisah dengan unit usaha lainnya, Pak. Jadi nanti harus menggunakan dua aplikasi gitu. Jadi ada aplikasi untuk unit simpan pinjam dan juga untuk unit pertokoan seperti itu. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini seperti ini tampilannya. Untuk yang unit simpan pinjam versi umum ya, Bapak ya, bukan yang versi syariah ya. Ya umum. Baik. Nah, jadi untuk yang versi simpan pinjam itu di sini kami menawarkan ada dua jenis yaitu versi umum dan versi syariah. Nah, kalau yang digunakan itu yang versi umum, maka seperti ini tampilannya. Saya perkenalkan dulu beberapa fitur dasar untuk aplikasi yang simpan pinjam. Di sini yang map hijau untuk menginput data simpanan, yang map merah ini untuk menginput data pinjaman, dan yang map kuning untuk menginput data biaya operasional harian dan menampilkan laporan keuangan neraca rugi, buku besar, dan lain sebagainya. Nanti di sini tempatnya. Ya. Caranya di sini nanti kalau untuk menginput data simpanan itu nanti kita ke map hijau seperti ini. Nah, entah nama anggota dan jenis simpanannya. Di sini ada sudah kami siapkan simpanan pokok khusus, wajib, ya simpanan sukarela, atau mungkin ada mungkin ke depannya ada produk simpanan haji umroh untuk sekolah dan lain sebagainya. Tapi andaikan tidak digunakan pun juga tidak masalah. Ya, jadi nanti seperti ini. Nah, ini di sini kita contohkan sudah ada dua nama simpanan pokok dan simpanan wajib, satu nama tapi dia memiliki beberapa simpanan. Jadi nanti anggota itu satu anggota bisa memiliki beberapa nomor rekening simpanan, Pak. Jadi bisa punya rekening simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan pokok khusus gitu. Jadi ibarat kata kalau di perbankan itu
bisa aja satu orang itu punya beberapa nomor rekening yang berbeda gitu. Misalkan kayak kalau di BRI ada Britama, ada Simpedes, ada simpanan KPR. Nah, itu kan satu orang dia memiliki beberapa rekening gitu. Nah, selanjutnya nanti untuk transaksinya maka nanti bisa langsung diinput di transaksi tabungan ini. Nah, seperti ini caranya nanti tampilannya. Nah, selanjutnya oke, sebentar. Di sini kita aktifkan dulu buka rekening. Nah, klik tambah, cari datanya, simpanan pokok, masukkan. Di sini kode sandi transaksinya 175. Masukkan misalkan nominalnya 1 juta. Nah, ini untuk cara menginput data anggota baru. Nah, nanti selanjutnya untuk setoran berikutnya bisa langsung ditransaksikan seperti ini. Dan yang paling penting Bapak untuk penggunaan aplikasi ini sebisa mungkin harus ada operator khusus yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan menginput data ke dalam aplikasi ini gitu Bapak. Yang sehingganya nanti aplikasi bisa dijalankan sebagaimana mestinya dan setiap hari itu ada penginputan data transaksi baik yang pertokoan ataupun yang unit simpan pinjam. Karena yang unit simpan pinjam ini nanti fungsinya selain untuk menghimpun data anggota simpanan ataupun pinjaman, di sini juga nanti dipergunakan untuk proses pembagian SHU di akhir tahun. Nah, jadi nanti tempatnya di sini ada proses akhir tahun, maka di sini nanti, nah ini nanti SHU koperasi akan muncul nominalnya di sini, lalu nanti akan dialokasikan kemana saja itu harus sesuai dengan ADART-nya. Ya, jadi nanti misalkan yang disimpanan anggota berapa persen, kalau memang ada yang untuk saham berapa, untuk partisipasi reguler berapa, partisipasi elektronik, cadangan resiko, pendidikan, dan cadangan modal, pengurus, pengawas, pengelola, dan dana sosial. Maka nanti tinggal kita masukkan prosentasinya saja di sini berapa, setelah itu nanti langsung kita proses dan otomatis nanti akan terbagi ke dalam posnya masing-masing sesuai dengan ketentuan ADART-nya seperti ini. Jadi ini yang untuk kategori simpan pinjam. Nah, tadi kita sudah menginput data simpanan. Nah, ketika kita sudah menginput data simpanan, secara otomatis kita juga sudah langsung bisa terintegrasi ke laporan neracanya. Tadi kita sudah menginput simpanan pokok 1 juta dan simpanan wajib 50.000. Nah, di sini kita langsung bisa di laporan keuangan kita. Di Terus, suara terputus. Putus suaranya. Suaranya terputus, Pak. Sorry. Oh iya. Saya orang di dari ini. Suaranya
Nggak jelas. Nggak ada suaranya. Taurip mana? Suaranya nggak sih? Bunyi. Motornya itu bukan rangkaian apa ya saya kira apa akhirnya kayak matikan jenazahnya Rasulullah. Oh positif ini. Kalau apa nana Pak Naks yo kunjung tapi gak saya kira wafat tapi saya Limut. Ah, Boleh kita batin. Perbaiki dulu ya, perbaiki ya tulisannya. Apa? Itu tulisannya. Saya perbaiki. Ya. Kalau tium aja, iya. Oke. Kita lanjut. Nah, oke, jadi seperti ini Bapak prosesnya. Jadi ketika kita sudah menggunakan aplikasi, kita sudah tidak perlu lagi repot-repot untuk membuat laporan akhir bulan terkait dengan laporan keuangan neraca, laba rugi, dan lain sebagainya. Jadi semuanya sudah langsung bisa disajikan oleh aplikasi secara real time kapanpun dibutuhkan. Misalkan hari ini ada transaksi seharian full, nanti setelah selesai transaksi langsung bisa dilihat data laporan keuangannya. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang simpan pinjam nanti seperti ini prosesnya. Untuk laporan keuangan neraca Permen nomor 2 tahun 2024 yang baru diberlakukan di awal tahun 2025, kita juga di sini juga sudah ada laporan keuangannya. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Jadi nanti ketika di akhir tahun untuk laporan RAT nanti tinggal langsung print dari aplikasi, sudah tidak perlu lagi perbaikan ataupun perapihan untuk laporan keuangannya. Jadi nanti langsung ditampilkan dan langsung dicetak, itu langsung real dari aplikasi sesuai dengan transaksi yang diinput oleh operator. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita untuk melakukan proses input data pinjaman itu nanti di sini tempatnya di map merah daftar anggota pinjaman. Nah, caranya nanti di sini klik tambah, cari data anggota kita ambil dari data simpanan.
Selanjutnya di sini kita klik pinjaman anggota, kelompok pinjaman umum, kita langsung klik simpan. Nah, selanjutnya di sini ke daftar akad, kita input data, cari datanya. Selesai, selanjutnya kita klik edit, masukkan nominal besar pinjamannya misalkan 10 juta. Nah, seperti ini misalkan besar jasa pinjamannya 24% contohnya. Selama 2 tahun. Klik bulanan. Nah, jadi nanti secara otomatis aplikasi akan menghitung berapa wajib bayarnya pokok dan berapa wajib bayar jasanya. Nanti seperti ini. Dan otomatis di bawahnya langsung muncul total bayar per angsuran pokok dan jasa adalah 516.000 rupiah seperti ini. Jadi nanti kita sudah tidak lagi menggunakan kalkulator gitu, Pak. Nah, untuk menampilkan kartu angsuran di sini langsung kita bisa menampilkan. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Dan inilah nanti yang kita berikan ke anggota ketika setelah melakukan proses pencairan ya. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini nanti mulai bayar tanggal 26 bulan 12 gitu. Terus nanti bulan 1, bulan 2, bulan 3 gitu. Selama 2 tahun maka yang terakhir ada di bulan 11 2027 ini untuk lunasannya. Seperti ini. Nah, kita pencairan. Nah, pencairan piutang. Nah, kita klik simpan. Data sudah tersimpan. Nah, oke, kita coba lihat untuk penambahan modal. Kita misalkan ada penambahan simpan. Kita hanya ada saldo 1.050.000, tapi kita ada pencairan 10 juta, maka nanti kasnya akan minus. Nah, ini kita tambah setoran pokoknya misalkan 10 juta. Nah, seperti ini. Nah, di sini langsung kita bisa lihat di laporan keuangan, neraca saldo. Nah, seperti ini. Jadi, neraca akan terus bertambah akunnya dan nominalnya sesuai dengan transaksi yang kita lakukan, yang kita input ke dalam aplikasi ini. Jadi di sini ada kasnya 1.050.000 dan sumbernya adalah dari simpanan pokok yang 11 juta. Yang 11 juta tadi ada kita tambahin kasnya. Nah, untuk pencairan 10 juta. Nah, 10 juta itu kenapa di sini nominalnya ada 12.400.000. Nah, 12.400 ini adalah terdiri dari pinjaman pokok plus jasa yang ditangguhkan gitu. Nah, sumbernya dari sini. Kalau
Oke, jadi seperti ini tampilannya. Nah, jadi nanti setiap kali ada penginputan data simpanan ataupun pinjaman ataupun pembayaran angsuran nanti akan diinputnya di aplikasi yang versi simpan pinjam. Untuk yang di pertokoan itu nanti hanya fokus ke transaksi penjualan dan pembelian barang saja seperti itu. Nah, untuk aplikasi yang pertokoannya nanti bentuknya seperti ini, Bapak. Nah, seperti ini. Di sini serupa tapi tak sama. Nah, ketika kita geser ke fitur master data, di sini ada namanya fitur daftar item. Nah, daftar item ini nanti untuk menginput data barangnya. Nah, ini sudah kita contohkan ada 3 barang yang kita input. Ada li mineral, ada kerupuk udang, ada aku viva. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini nanti juga sudah langsung bisa melakukan proses transaksi penjualan menggunakan barcode scanner ya, yang sudah digunakan di beberapa minimarket dan swalayan. Jadi nanti ada fasilitas barcode scanner dan printer setruk. Untuk saat ini, untuk yang pertokoannya apakah masih manual atau sudah menggunakan aplikasi, Bapak? Sudah aplikasi pertemuan. Baik, nanti semisal sudah siap menggunakan aplikasi, nanti bisa langsung disiapkan juga peralatan perlengkapannya seperti barcode scanner, terus ada laci ya, laci kasir, terus juga ada printer setruk ya, printer thermal untuk ngeprint setruk penjualan. Nah, seperti itu. Di sini nanti tampilan penjualannya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti langsung bisa mencari nama anggota. Kalau transaksinya itu untuk anggota, kita bisa langsung ketik namanya. Misalkan Bu Ratna, misalkan yang beli. Nah, kita enter. Nah, gitu. Nah, nanti ketika kursor sudah ada di kode barcode ini, nanti tinggal dilakukan scan menggunakan barcode scanner. Tapi kalau memang belum ada, kita bisa cari data barangnya dengan cara klik C di keyboard. Nah, seperti ini, langsung klik keluar, enter, terus C lagi, aku Viva, keluar, enter, C lagi. Kerupuk udang keluar enter. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah beli 3 item barang yang berbeda gitu. Jadi nanti ketika bayarnya menggunakan uang cash, nah, bayarnya itu nanti bisa menggunakan cashless, pakai apa namanya QRIS kalau memang nanti sudah ada kerjasama dengan bank. Untuk pengadaan QRIS-nya nanti bisa ditampilkan dipajang di meja kasir. Setelah itu nanti dari konsumen langsung bisa bayar scan menggunakan m-banking-nya dan di sini nanti bisa langsung diklik QRIS-nya itu apakah Mandiri atau BCA atau BNI atau Bank BRI nanti tinggal disesuaikan. Misalkan dari Mandiri tinggal kita klik Mandiri, otomatis nanti langsung terbayar. Nah, seperti itu. Kalau misalkan nanti bayarnya menggunakan pecahan uang tunai, maka nanti diklik di kolom bayar ini. Jadi nanti tinggal di kolom bayar ini langsung kita ketikkan sebentar.
Oke, sebentar. Oke. Nah, nanti seperti ini Pak, bentuk struk penjualannya itu nanti seperti ini contohnya. Contohnya nanti seperti ini. Nah, oke. Dan nanti setiap hari kita juga sudah bisa melihat seberapa banyak barang yang sudah terjual. Kita bisa langsung cross check ke laporan penjualan. Bisa laporan penjualan ini kita ubah tanggalnya mulai tanggal berapa yang kita mau lihat. Nah, secara otomatis di sini langsung akan muncul. Nah, kita sudah ada 3 item barang yang terjual, yaitu banyaknya satu, 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 dan di sini juga langsung bisa kita lihat berapa pendapatan kita dari hasil penjualan ini, Pak. Gitu. Jadi ada namanya selisih dari harga beli dan jual. Ini harga belinya, modalnya, ini harga jualnya. Ya, jadi ada selisih dari harga beli dan jual, maka dia masuk ke dalam pendapatan. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk pengurus itu nanti setiap hari bisa langsung melihat pendapatan harian apabila nanti ada barang masuk, apa saja yang masuk juga nanti langsung bisa dilihat. Misalkan ada berapa anggota yang bayarnya cash tempo, nah itu juga nanti bisa langsung dilihat ada berapa gitu. Dan atas nama siapa. Nah, terkadang ketika kita sudah nanti dihadapkan dengan laporan seperti itu akan muncul pertanyaan, Pak, bisa nggak kita selaku pengurus koperasi itu melihat data transaksi itu dari mana saja karena kesibukan kita masing-masing. Kita bisa nggak misalkan nanti laporan penjualan, laporan stok barang, laporan apa namanya neraca dan lain sebagainya itu bisa kita lihat dari HP atau laptop kita gitu. Nah, itu juga fasilitas seperti itu juga sudah ada kami siapkan, cuman nanti sifatnya opsional. Tuh, karena nanti apabila mau menggunakan fasilitas itu nanti ada biaya sewa cloud tahunan. Nah, nilainya kalau nggak salah itu berkisar antara 300 sampai 500 ribu per tahun. Jadi bukan per bulan tapi per tahun. Tapi itu sifatnya opsional. Tapi kalau untuk aplikasinya sendiri kita versinya desktop, Pak. Jadi versi desktop itu kita lebih aman. Jadi nanti walaupun tidak ada koneksi internet, tidak ada jaringan internet, aplikasi tetap masih bisa dijalankan. Ya, itu kemudahannya. Karena kalau yang versi desktop ini sistemnya kita purna jual. Beda dengan yang versi Webbis. Kalau yang versi Webbis itu kita bahasanya menyewakan aplikasi dan Bapak menyewa dengan kami gitu. Nah, itu nanti Bapak akan tergantung dengan server yang ada di kami. Kalau servernya kami putus, otomatis nanti Bapak juga sudah tidak bisa lagi mengakses. Tapi kalau yang versi desktop ini bahasanya beli sekali bisa digunakan untuk selamanya. Seperti itu. Nah, sebentar saya tampilkan.
roadmap digitalisasinya. Roadmap digitalisasi migrasi. Nah, ini. Nah, ini Pak. Jadi kita alhamdulillah Auliasoft adalah salah satu vendor aplikasi yang sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM dan ikut hadir dalam pencanangan gerakan inovasi dan transformasi digital koperasi. Nah, pada tahun 2020 yang lalu ini Auliasoft hadir di Jakarta pada waktu itu dan diwakili sama tim kita yang datang ke Jakarta. Jadi, insya Allah aplikasi kita sudah sesuai standar dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, kita juga salah satu vendor aplikasi yang sudah tergabung di OneCop terkait dengan digitalisasi koperasi Desa Merah Putih yang terbaru ini, Pak. Kita sudah terdaftar di website Gantari. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi untuk aplikasi Auliasoft, insya Allah kita dari Aceh sampai Papua per hari ini mitra pengguna kita sudah mencapai kisaran di 2.600-an. Jadi nanti apabila ada hal yang dipertanyakan, silahkan nanti konfirmasi atau mungkin nanti misalkan di aplikasi Auliasoft kami ternyata masih ada fitur yang masih belum sesuai dengan yang sudah berlaku di koperasi bangkit bersama, maka nanti bisa kita sesuaikan. Karena prinsipnya kalau aplikasi Auliasoft ini sistemnya customize, Pak. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti itu. Nah, ini juga kita sudah terintegrasi ke laporan aplikasi mobile Android, mesin edisi, mesin ATM. Jadi nanti ini untuk koperasi yang sudah berkembang skala menengah sampai besar, nanti di sini juga sudah menyiapkan fitur M-Banking. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya aplikasi Auliasoft yang sudah digunakan di beberapa koperasi di Indonesia. Nah, ini adalah aplikasi yang digunakan Koperasi Syariah Nuri. Nah, Koperasi Syariah Nuri itu adalah koperasi yang berkantor pusat di Pamekasan dan kantor cabangnya kalau nggak salah sudah sampai di Genteng ada itu Yang baru cabang di Pasar Genteng. Ya, Koperasi Syariah Nuri. Nah, jadi, nah ini contoh apa namanya peralatan kasir. Jadi ada namanya di sini ini ada barcode scanner, terus ini ada laci kasir dan nanti juga harus dilengkapi juga dengan printer. Nah, ini seperti ini printernya. Jadi laci kasir di bawahnya ini printer, terus ini ada barcode scanner. Barcode scannernya nanti bisa pakai yang versi terbaru itu ada yang duduk ya. Jadi kayak yang di Alfa atau Indo. Jadi nanti sudah tidak perlu lagi menekan tapi langsung tinggal kita arahkan aja barcode barang itu ke arah scanner otomatis dia langsung terbaca. Seperti itu. Nah, yang seperti ini barcode scanner yang terbaru. Nah, ini dia. Jadi ini untuk perlengkapan pertokoannya. Nah, untuk peralatan ini nanti juga bisa Bapak beli sendiri atau bisa juga beli di kami. Jadi
Intinya kalau kami fokusnya di softwarenya atau aplikasinya, sedangkan untuk hardwarenya nanti Bapak bisa pengadaan sendiri atau juga mau pesan di kami juga boleh. Jadi opsional sifatnya kalau untuk hardwarenya. Nah, ini selanjutnya seperti ini contoh untuk pengadaan mesin edisi dan kartu ATM, Bapak. Jadi kartu ATM ini nanti bisa digunakan di yang unit usaha simpan pinjamnya. Jadi nanti berapa simpanan anggota, simpanannya itu nanti langsung bisa dilihat di m-bankingnya dan nanti langsung terkoneksi dengan kartu ATM yang bisa langsung digunakan transaksi kapanpun di saat kantor buka. Nah, seperti ini tampilan untuk m-bankingnya. Jadi tampilan di beranda awal m-banking nanti seperti ini. Dan nanti anggota itu bisa menggunakan saldo simpanan sukarelanya untuk transaksi PPOB, Pak. Untuk transaksi pembelian pulsa, data, token, listrik, terus juga top up e-tol, top up link aja, top up Shopee, top up Dana, top up GoPay, top up OVO, atau bahkan bisa juga melakukan transfer silang ke bank umum menggunakan aplikasi mobile bankingnya. Nah, seperti ini tampilannya Pak untuk mesin ATM koperasi kita juga sudah siap apabila memang nanti dibutuhkan. Jadi nanti di depan kantor koperasi apabila memang sudah dibutuhkan nanti bisa mendirikan ATM, anjungan tunai mandiri ini bukan dari perbankan tapi real dari koperasi Pak. Jadi nanti hanya bisa untuk transaksi internal anggota koperasi saja. Nah, jadi nanti anggota koperasi tidak harus menunggu kantor buka untuk melakukan tarik tunai gitu. Jadi nanti kapanpun juga bisa dilakukan seperti halnya di perbankan seperti itu. Nah, ekosistem digital e-commerce. Migrasi pertama yaitu prosesnya adalah migrasi dari manual ke core aplikasi Auliasoft. Nah, saat itu nanti akan kami bantu untuk proses migrasinya. Karena koperasi sudah berjalan lama, maka pastinya data itu juga sudah banyak. Dan nanti untuk proses migrasi dari Excel ke sistem, maka nanti akan kami bantu. Nah, untuk proses migrasinya sendiri nanti ada dua opsi. Opsi yang pertama kita bantu via online. Opsi yang kedua saya langsung datang ke kantor koperasinya. Seperti itu. Nah, yang membedakan kalau dibantu via online nanti akan kita bantu sambil kita remote. Nah, itu tidak ada biaya tambahan. Tapi kalau nanti saya langsung datang ke lokasi, ke koperasinya, baru nanti akan muncul tambahan biaya implementasi dan biaya transportasi. Seperti itu. Ini contoh untuk SMS notifikasi, Pak, SMS banking. Jadi nanti selain dari fitur mobile banking, kami juga sudah terintegrasi ke SMS banking. Nah, ini tergantung dari koperasinya nanti apakah mau juga menggunakan atau tidak, itu opsional untuk SMS bankingnya. Dashboard pengurus laporan digital koperasi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan apabila nanti Bapak Ibu mau bisa melihat data-data keuangan di kantornya, bisa dilihat dipantau dari mana saja, maka nanti tampilannya seperti ini. Jadi nanti bisa dilihat data anggota, laba rugi bulanan, laba rugi tahunan, neraca, dan sebagainya. Itu nanti akan bisa langsung dilihat seperti ini tampilannya. Selamat datang di dashboard. Nah, ini untuk yang tokonya.
Transaksinya saat ini ada berapa transaksi, terus total penjualan hari ini totalnya berapa gitu. Terus pembayaran tunainya ada berapa, yang kredit berapa. Jadi nanti akan muncul semua datanya seperti ini. Nah, ini untuk yang data simpan pinjam yang di sebelah kanan. Ada berapa total anggotanya dan berapa nominalnya, keseluruhan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan lain sebagainya. Nah, nanti langsung bisa dilihat dari mana saja ketika Bapak menginginkan untuk melihat rekap data Ya. keuangan koperasinya. Nah, nanti seperti itu. Lalu yang tahap kedua, integrasi ke layanan transaksi digital online ya, seperti mobile, HP Android, mesin edisi, transfer antar anggota, transfer antar kantor, dan transfer ke perbankan. Nah, kebutuhannya adalah data sudah online server dan memerlukan koneksi internet permanen dan server online 24 jam. Nah, ketika sudah seperti ini, nanti dari Auliasoft yang menyiapkan server online yang permanen 24 jam. Jadi nanti Bapak ketika kantor koperasinya sore tutup, ya tutup aja, langsung tutup, komputer dimatikan, dan nanti koneksinya langsung kita ubah ke server online kami, dan nanti anggota itu bisa transaksi full 24 jam nonstop dari HP anggota. Nah, melalui m-bankingnya, ini mobile couplingnya seperti ini. Makin praktis pakai mobile kopling Auliasoft. Nah, cek saldo simpanan, transfer sesama bank, ke sesama dan semua bank, semuanya juga sudah bisa dilakukan. Lalu koperasi sudah siap masuk dan terhubung ke ekosistem digital dunia. Nah, seperti ini. Ini aplikasi koperasi yang tersedia, simpan pinjam, umum, syariah, terus produsen, terus pertokoan, terus koperasi pemasaran, jasa, terus KMP, multi pihak, dan koperasi Desa Merah Putih yang terbaru. Auliasoft semuanya sudah ready untuk aplikasi tersebut. Syarat koperasi pengguna yang paling penting adalah ketika sudah memutuskan mau menggunakan aplikasi, harus tersedia hardware-nya, perangkatnya, komputer atau laptop, dan yang kedua koneksi internet atau WiFi hotspot. Jadi internet itu diperlukan hanya untuk kegiatan instalasi, training, dan pemeliharaan jarak jauh. Jadi tidak harus permanen ya, internetnya. Nah, itu nanti hanya dibutuhkan ketika ada kendala dan nanti kami ingin membantu kendalanya tersebut, nanti akan kami remote dari kantor kami, dan pada saat itulah dibutuhkan jaringan internet untuk bisa terhubung online dengan kami. Seperti itu. Untuk kegiatan transaksi operasional, aplikasi koperasinya tidak memerlukan koneksi internet alias offline. Jadi nanti bisa tanpa ada jaringan internet langsung bisa transaksi dan mengakses aplikasinya. Remote jarak jauh, kita menggunakan Ultra Viewer, lalu WhatsApp privat, dan call WA. Untuk supportnya nanti kita buatkan WA group khusus, dan di situ nanti anggotanya adalah tim dari kita sama tim dari koperasi Bapak. Nah, setiap ada kendala nanti konfirmasi di WA group support tersebut, maka nanti akan langsung kami respon. Dan tim support jam kerjanya adalah mulai dari jam 8 sampai jam 10 malam, Bapak. Jadi insya Allah kalaupun nanti ada lembur sampai malam, kami juga masih standby untuk membantu apabila ada kendala. Jadi dari mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah,
Untuk biaya aplikasinya itu yang paling rendah adalah nilainya 1,5. 1,5 untuk yang versi simpan pinjam, 1,5 juga untuk yang versi toko. Jadi nanti kalau menggunakan dua aplikasi, itu kalau menggunakan yang versi basic, yang versi dasar itu harganya masing-masing 1,5. Jadi hanya butuh dana atau budget itu nilainya 3 juta saja sudah mendapatkan dua aplikasi. Lisensi aplikasi unlimited, support custom maintenance itu 18 bulan gratis. Jadi nanti setelah pembelian aplikasi itu free maintenance-nya itu selama 1,5 tahun, Bapak. Nah, nanti setelah 1,5 tahun garansinya sudah berakhir, maka nanti aplikasi akan kita berikan, kita serahkan sepenuhnya untuk dikelola secara mandiri. Mau digunakan selamanya juga boleh. Nah, pertanyaannya, nanti kalau dari koperasinya masih tetap ingin disupport terus, apakah nanti masih bisa? Jawabannya bisa. Cuman nanti setelah 18 bulan itu ada biaya support atau biaya maintenance. Nah, terkecuali kalau memang sudah mahir, sudah bisa menjalankan secara mandiri, tidak ikut biaya support berkelanjutan juga boleh. Nah, kalau yang masih ingin kami support terus ketika 18 bulan berakhir kami dampingi terus, maka nanti ada biaya maintenance itu untuk yang simpan pinjam 100.000 per bulan dan yang untuk pertokoan 50.000 per bulan. Nah, untuk itu nanti pendampingannya via online, remote control. Jadi setiap kali ada kendala nanti akan langsung kita bantu remote dan kita bantu perbaikannya sambil kita telepon seperti itu. Mobile Koperasi Lite version. Nah, jadi aplikasi Auliasoft juga sudah menerbitkan produk barunya adalah aplikasi mobile banking versi Lite. Jadi nanti di dalam mobile banking itu dia belum ada fitur PPOB-nya, tapi dia hanya cek saldo, cek sisa pinjaman, histori transaksi, dan berita koperasi gitu saja. Dan itu nanti harga aplikasi, paket aplikasinya juga berbeda dengan yang mobile banking full. Untuk transaksi AO-nya itu ada AO kolektor di lapangan menggunakan aplikasi e-Aulia, itu cek saldo, setor tunai, tarikan, angsuran tunai, dan laporan transaksi. Jadi nanti kalaupun ada petugas yang diarahkan untuk penagihan ke lapangan, nanti bisa menggunakan aplikasi e-Aulia. Mereka nanti bisa transaksi menggunakan HP-nya dan semua transaksi langsung masuk ke server lokal di kantornya. Seperti itu, Bapak. Jadi nanti sudah tidak perlu lagi kerja 2 kali. Nah, selanjutnya di sini registrasi online Android Play Store. Jadi nanti anggota itu kalau yang versi mobile banking full, dia juga sudah bisa melakukan registrasi mandiri dari tempatnya, dari tempat tinggalnya. Jadi nanti dia bisa unduh aplikasi di Play Store, aplikasi kooperasinya di Play Store, lalu dia lengkapi datanya, langsung registrasi, dan nanti dari pihak admin kooperasinya tinggal mengapprove apabila ada data masuk ke servernya. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu ada approval. Registrasi online aplikasi koperasi melalui web CMS online. Seperti ini. Baru nanti setelah dilakukan approval, anggota tersebut langsung bisa top up saldo ditransfer dari rekening banknya menggunakan
fasilitas mobile banking banknya atau juga bisa pergi ke Briling untuk transfer untuk mengisi saldo di aplikasi m-bankingnya yang terbaru tadi. Seperti itu. Nah, nanti datanya ketika sudah registrasi secara mandiri di server kantor itu nanti akan langsung masuk datanya seperti ini, ada foto KTP, tanda tangan dan sebagainya, dan nanti langsung bisa dicetak atau disimpan sebagai file PDF untuk dijadikan arsip kantor. Seperti itu. Nah, ini tampilan form tabel anggota simpanan sama seperti yang kita tampilkan di sini tadi, Pak. Nah, seperti ini tadi. Sama data user langsung masuk ke dalam aplikasi server kantor. Nah, jadi langsung bisa terlihat transaksinya ketika dia sudah melakukan top up, maka nanti juga transaksinya juga langsung muncul. Bayar angsuran online. Jadi selain melihat data saldo, anggota juga apabila sudah punya pinjaman di koperasi, dia juga bisa langsung melakukan pembayaran angsuran dari m-bankingnya. Dengan catatan saldonya harus mencukupi untuk pembayaran angsurannya, seperti itu. Rekening transfer bank umum. Nah, nanti setiap anggota yang teregistrasi online m-banking, dia secara otomatis juga akan mendapatkan 3 nomor virtual account 3 bank yang sudah bekerja sama dengan kita, yaitu Bank BNI, BCA, dan BSI. Ini. Jadi nanti kita transaksi yang untuk bisa transfer silang ke bank umum itu menggunakan jasa nomor virtual account 3 bank yang sudah bekerja sama dengan kita, yaitu BNI, BCA, dan BSI. Jadi nanti dari pihak koperasi sudah tidak perlu lagi bekerja sama dengan mereka, tapi sudah terima beres dan otomatis nanti Bank BNI, BCA, dan BSI sudah langsung menerbitkan nomor virtual account ketika ada anggota yang registrasi online untuk m-bankingnya, seperti itu. Jaringan online antar koperasi Aulia Soft. Jadi nanti kalau sudah seperti itu, nanti bisa jadi anggota koperasi di Banyuwangi bisa transfer ke anggota koperasi yang ada di Aceh itu. Jadi nanti bisa menggunakan fasilitas nomor nomor rekening virtual account dari bank yang sudah diterbitkan tadi. Fasilitas online pembayaran digital seperti inilah nanti yang bisa ditransaksikan PPUB-nya yang melalui mobile banking, ada PLN, BPJS, travel, terus multi finance, voucher pulsa, voucher game, TV, dan lain sebagainya. Dan kedepannya tiket pesawat dan kereta api juga insya Allah nanti sebentar lagi akan launching ya untuk bisa dari m-banking anggota. Jadi nanti kalau mau bepergian jauh sudah tidak perlu lagi kita beli ke biro jasa untuk beli tiket pesawat ataupun kereta. Kalau memang nanti dibutuhkan dari m-banking kita pun juga sudah cukup, sudah bisa. Jadi tanpa harus keluar rumah seperti itu. Tapi ini masih proses develop. Jadi masih proses. Manfaat transaksi online digital. Anggota dapat melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor layanan. Jadi itu mudahnya kalau sudah menggunakan yang versi online. Jadi anggota itu nggak harus datang ke kantor untuk melakukan transaksi. Jadi nanti ketika mau
pembayaran angsuran juga sudah bisa dari rumah. Beli token listrik juga sudah bisa dari rumah. Mau transfer ke bank juga langsung bisa dari rumah. Semuanya juga sudah bisa dilakukan melalui fasilitas M-Banking Koperasi. Selanjutnya dengan adanya proses verifikasi SMS token, jadi nanti setiap transaksi penarikan itu nanti akan menggunakan kode OTP untuk keamanan data. Jadi nanti kode OTP akan terkirim ke nomor HP anggota yang dari situ nanti dari petugas akan meminta berapa kode OTP-nya untuk bisa dieksekusi proses penarikan anggota yang sudah memiliki nomor rekening online seperti itu. Lalu di sini ada kontrol pengawasan yang mudah oleh eksekutif kapanpun dan dari manapun bisa dilakukan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Selanjutnya transaksi dapat dilakukan 24 jam tanpa batas waktu dan tempat seperti ini. Ini seperti ini contoh fasilitas mesin edisi. Terus ini adalah contoh kartu ATM koperasi ya. Jadi kartu ATM koperasi nanti seperti ini dan di kartu ATM koperasi nanti akan diberi kode QRIS ya. QRIS seperti ini untuk proses setor dan tarik yang tanpa menggunakan mesin edisi. Jadi nanti tinggal di-scan menggunakan aplikasi yang di HP, otomatis nanti ini sudah bisa menampilkan data akurat, data rekening anggotanya tersebut. Seperti ini fasilitas Android mobile transaksi seperti ini. Nah, ini contoh untuk mobile bankingnya. Oke. Transaksi online, ini mesin ATM, contohnya seperti ini. Dan di sini ada fitur dan harga. Nanti masing-masing bisa diklik di tautan resmi yang ada di sini. Nanti bisa kita share di WA Bapak Ibu sekalian nanti. Oke, mungkin seperti itu Bapak. Sekiranya masih ada yang kurang jelas, kita langsung ke diskusi saja. Silahkan ditanyakan apabila ada yang belum paham. Terima kasih Pak Ansori. Mungkin untuk teman-teman yang ikut. Mana suara? Ya, silahkan. Suara jelas? Agak sedikit jauh suaranya, Pak. Tes. Ada suara? Ya, oke, sip. Oke. Terima kasih. Kami selaku pengurus ketua 2 dan juga di dalam Zoom ini juga ada mengikuti Pak Holid selaku ketua 1 juga teman-teman yang lain. Jadi di belakang kami ini ada pengawas dan juga teman-teman karyawati yang notabene yang menjalankan kegiatan dari koperasi. Untuk kami nanti seperti apa tindak lanjut untuk kegiatan ini dan kemudian barangkali sebelum dijawab barangkali dari teman-teman karyawati ada yang ditanyakan, disilakan Mbak Yuni. Ya Pak, untuk ya aplikasi yang dikonekkan dengan aplikasi ini bagaimana maksudnya? Apa diperlukan lagi apa gimana?
Boleh, silahkan. Kurang ada. Tambah dekat. Suaranya gimana? Untuk penggunaan aplikasi ini. Maaf Pak, untuk penggunaan aplikasi di kantor kami sementara ini sebenarnya sudah menggunakan online. Terus kita itu kalau tadi saya menyimak sepertinya kan untuk potongan anggota itu kayaknya manual ya, ada paraf gitu. Kalau kita enggak Pak, kita untuk potongan anggota kita langsung laporan ke bank. Jadi setiap bulan kita ada rekap, terus kita email ke bank, nantinya bank itu setiap awal bulan mereka mengirim laporan potongan seluruh anggota. Itu Itu maksudnya seperti apa itu untuk transaksi apa itu ya? untuk transaksi simpan pinjam. Mm-mm. Jadi untuk pinjaman anggota itu kita modelnya itu langsung potong gaji Pak, karena Oh anggota gitu. kita itu kan semua harus PNS. Jadi kita setiap awal bulan sudah bank yang motong, kita tinggal terima rekapnya aja. Untuk aplikasi simpan pinjam sementara yang Prosesnya kita memang seperti itu, yang sehingganya nanti ketika sudah dari bank memotong itu kan otomatis dari bank akan mengirimkan potongan nominal tersebut dan ditransfer ke rekeningnya koperasi gitu kan. Iya betul Pak. Nah, saat itu apakah tidak harus diinput aplikasi untuk pembayarannya? Kan harus diinput ke dalam aplikasi itu. Iya, kita sudah menginput dari aplikasi. Kita setiap bulannya bikin rekap untuk tagihannya. Di sini kita kan satu Kabupaten Banyuwangi, jadi kita banyak instansi Pak, mulai puskesmas, kantor, kelurahan, itu kita ada masing-masing rekap. Jadi kita bikin rekap anggota, terus per itunya rekap itu ada tagihan per anggota juga kita cetaknya. Jadi ada slip lah kalau kita sekarang yang kita gunakan saat ini. Dan kita sudah online kok di sini. Jadi untuk offline-nya kita belum, cuman kita sudah online untuk aplikasinya yang kita gunakan. Terus kalau kendala saat ini mungkin dari Bapak Irfan mungkin bisa dijelaskan kendalanya saat ini seperti apa yang dihadapi? Ini ternyata teman-teman karyawati masih bingung untuk apa ya, mengkompres apa yang ditawarkan jenengan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Jadi kami selaku pengurus secara teknis ini tidak langsung memantau teman-teman itu secara aplikatif ya. Tapi offline kebanyakan gitu. Jadi secara teknis kesulitan teman-teman ini seperti apa kita juga nggak tahu pasti gitu. Ya karena kan kalau mendengar ceritanya tadi sudah menggunakan aplikasi dan sudah mampu mengcover semuanya. Nah, ketika hal itu sudah terjawab, maka kan akan muncul tuh pertanyaan dari kami ke Pak Irfan keterkaitannya dengan yang dibutuhkan di lapangan sehingganya menginginkan untuk bisa menggunakan Aulia Soft itu kendalanya seperti apa gitu maksud saya. Apakah ada hal yang memang belum bisa tercover di sana terkait dengan pencatatan akuntansinya atau seperti apa gitu maksudnya. Oke, pada intinya ini kita penyempurnaan dari aplikasi yang ada ini. Barangkali dari Aulia lebih mudah, lebih gampang, cepat, efisien. Intinya seperti itu kami menyampaikan kepada teman-teman. Makanya dengan adanya Zoom ini kira-kira apa kesulitannya ini pada mereka, pada karyawan-karyawati ini gitu. Baik, makanya kan tadi kita juga sudah sampaikan kalau kita di sini disesuaikan dengan kebutuhannya, Pak. Kalau kebutuhannya memang masih
butuh yang offline kami juga ada, tapi kalau mau sudah versi yang online full kayak halnya tadi mobile banking, jadi sudah nanti koperasi itu statusnya sudah setara seperti halnya bank gitu, Pak. Jadi nanti di situ sudah ada aplikasi m-bankingnya, ada kartu ATM-nya, dan nanti bisa dipergunakan saldo anggota tersebut untuk transaksi PPOB seperti halnya kita memiliki m-banking bank gitu, Pak. Jadi Nah, kalau apa kartu ya? ini kita harus menyiapkan kan, itu sampai berapa per item kartu kalau gitu? Kalau kartu ini per kartunya itu 13.000 Pak per kartu. Hmm. Ya, ya, ya. Terus yang tadi ATM-nya itu, mesin Kalau ATM-nya kalau bisa mesin ATM bisa connect ke itu apa tidak? gimana? Apa bisa ATM kita yang kita keluarkan bisa connect dengan bank-bank yang lain? Kayak Kalau ATM. mesin ATM itu tidak bisa Pak, itu internal koperasi. Jadi kita tuh kan kendalanya ada di regulasi ya. Jadi kita itu yang namanya koperasi, sebesar apapun aset koperasi kita tetap berdiri di bawah naungan Kementerian Koperasi. Sedangkan untuk apa namanya transaksi elektronik itu adalah produknya BI yang terhubung dan terkoneksi menggunakan sistem ATM bersama, link, Visa, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kita ini adalah koperasi, di sini tidak bisa kita mengarah ke sana gitu, terkecuali kita masuk ke jaringan LKM ya, Lembaga Keuangan Mikro yang di situ kita di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, baru nanti bisa kita ngeling ke sana gitu Pak. Jadi kalau koperasi memang kita tidak bisa, kita kalahnya di regulasi seperti itu. Mesin ATM-nya sendiri sampai berapa? Kalau mesin ATM-nya sendiri kisaran di angka 65-an juta kalau nggak salah Pak. Iya. Jadi keberatannya itu mungkin kesulitan kita ini anggotanya yang tersebar sekabupaten gitu. Nah, Ada ya. kalau sekabupaten itu mungkin fasilitas yang paling tepat adalah menggunakan yang fasilitas m-banking itu. Jadi nanti anggota itu nanti langsung bisa melihat saldo tabungannya langsung dari m-banking dari HP-nya masing-masing gitu. Ini untuk biayanya include kalau pembuatan aplikasi ke HP itu. Yang Nah, tadi di ini sebentar saya tampilkan dulu untuk share screen-nya. toko mana dia toko. Tidak sing toko iya data anu. Business. Ini kan tulisan banding kayak ini kan sudah disediakan itu terus workshop seperti itu. Nah, ini dia Pak untuk harga paket harga aplikasi yang versi m-banking full. Dia ada di paket harga 22.900.000 dan ada biaya sewa server bulanan itu 500.000 per bulan. Lalu biaya aplikasi e-call itu 75.000 per device per bulan. Nah, ini biaya ini belum termasuk biaya pendampingan offline saat implementasi awal gitu. Jadi ini baru harga aplikasinya dan belum termasuk
apa namanya pengadaan mesin ATM-nya, baru aplikasinya saja. Jadi core Aulia Soft-nya 10 juta, co-branding Android-nya 7,5 untuk registrasi ke Play Store itu, lalu registrasi online anggota jadi nanti bisa registrasi langsung dari kediamannya. Nah, lalu untuk registrasi SMS notifikasi 400.000. Nah, untuk full akuntansi, lisensi multi user, penilaian kesehatan koperasi, akad perjanjian semuanya juga sudah ada di sini. Seperti ini. Nah, Oke, untuk untuk kartu ATM sendiri eh, pesanan yang bisa desain kartu secara mandiri atau bisa desain sendiri menggunakan desain kartu yang dibuat sendiri itu minimal pesan harus 500 kartu, Bapak. Kalau pesanan yang di bawah 500 kartu itu desainnya default Koperasi Indonesia gitu saja. Kartu ATM Bu. ini terkait ini mungkin di hall lagi nanti perlu ini masukan dari Pak Ketua, Pak Holid, mungkin apalagi on Gus Holid, apa di hall next dulu atau yang ini kita yang pertokoan yang kalian ada Mbak pertanyaan. Boleh, silahkan untuk yang pertokoan atau mungkin sudah cukup. Toko anu. Sholat Tabe. Oh iya. Ini teman-teman sebagian ini ada yang masih sholat ini ya. Hmm. Masih ada tamu itu mungkin ya. Di pada intinya gini kita kan masih ngonekkan yang ada di kami Pak Ansori dalam artian aplikasi yang digunakan dan penawaran dari Aulia Sabarin. Jadi kita perlu diskusi dengan pengurus dan karyawan nanti tindak lanjutnya itu seperti apa. Oke, mohon maaf Boleh. mungkin sebagian ini teman-teman pas ya ada kesibukan sendiri-sendiri di yang Ya, nggak bendahara apa-apa, mungkin Pak. masih ada tamu ketua juga ini lagi ada tamu di rumahnya dan juga di teman-teman karyawati ini masih bingung. Jadi dalam artian petunjuk itu dari kami. Nah, kami belum lengkap ini yang ada di sini. Nanti mengambil keputusannya itu seperti apa untuk menyempurnakan eh, aplikasi yang kami yang ada dengan Audioshop seperti Kalau itu. aplikasi yang sudah ada, apakah juga sudah bisa menampilkan laporan keuangan lengkap neraca laba rugi sesuai dengan Permenkop yang terbaru, Bapak? Ya gimana Mbak? Sudah apa belum Mbak? Masih manual? Tunggu apa Mbak? Karena biasanya kalau aplikasi yang versi online itu biasanya Pak itu dia untuk laporan keuangannya dia terbatas ya, minimalis karena kalau semua laporan keuangan sesuai dengan data dari Permenkop harus tampil semuanya pasti nanti lumayan berat beban webbisnya gitu biasanya Pak. Nah, makanya kalau di Aulia Soft ini adalah kita menawarkan gabungan versi online dan offline gitu. Jadi nanti untuk yang online-nya untuk kebutuhan anggota, nah offline-nya itu nanti langsung bisa kita tampilkan data neraca, laba rugi,
buku besar, neraca lajur, nah sesuai dengan Permenkop yang terbaru dan nanti langsung sinkron dengan dashboard web pengurus. Jadi nanti pengurus juga langsung bisa lihat kegiatan di koperasinya itu berapa aset keseluruhan, berapa anggota, total simpanan pokok wajib dan simpanan sukarelanya semuanya langsung bisa dilihat sama semua pengurus gitu. Nanti dari pengurus akan kita buatkan semacam dashboard web ya. Jadi nanti akan kita buatkan user ID masing-masing pengurus dan mereka nanti bisa langsung masuk atau login ke dashboard web tersebut dan langsung bisa melihat apa yang mau dilihat data dari koperasinya. Dan apabila mungkin nanti terlihat ada yang kurang sesuai, nanti bisa langsung konfirmasi ke pihak karyawan yang di kantor seperti itu. Ini paham Mbak, Mbak. Apa kesulitan lagi? Untuk yang pertokoan juga sudah menggunakan aplikasi ya, berarti Bapak. Sudah ya, untuk toko sudah ya. Bisa seperti buku induk ya, buku laporan induk. Belum bisa masuk ke accounting ya. Iya, soalnya ini masih online, Offline kan. Jadi untuk pembukuan ini masih manual di pembukuan pertokoan belum bisa support ke buku induk ya. Intinya gitu kan. Inggih. Tadi kan belum menggunakan itu kan. Berarti kan. Belum aplikasinya. Tapi masih sendiri-sendiri kan. Sebetulnya kan bisa support ke buku induk gitu kan, Ge. Neraca induk gitu, Ge. Nggih, Pak Ansari ya. Ya, gimana maksudnya? Kita aplikasinya masih offline, meskipun komputerisasi, tapi nggak bisa support ke laporan induk untuk Nah, tokonya. nanti itu kan kalau di Auliasaf tadi kita tawarkan ada fasilitas dashboard web ya. Dashboard web itu nanti langsung bisa kita tampilkan dua unit usaha itu dari simpan pinjam dan yang pertokoan. Nah, langsung dan itu nanti langsung tampil di dashboard webnya pengurus dan pengurus nanti langsung bisa lihat tuh datanya seperti itu. Dan apakah mau langsung dicetak atau nanti mau di apa? Konsolidasi dilebur jadi satu juga bisa. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhannya saja, Pak. Kalau kebutuhannya memang nanti sistem itu mau dikonsolidasikan antara unit toko dan simpan pinjam, pelaporannya nanti akan kita bantu sistemnya. Iya. Apa Mbak mau sampai langsung gitu. Nanti. Kira-kira bagaimana sih? Maaf Pak, ini agak ada yang agak bingung juga. Maksudnya kalau tadi toko ya, toko sama simpan maksudnya toko itu bisa langsung connect ke laporan keuangan nggak? Iya, pasti. Pasti bisa. Oh, jadi kayak transaksi toko berarti kan sudah bisa langsung pihak keuangan langsung bisa tahu hasilnya toko gitu. Betul. Jadi seperti yang kita share tadi. Nah, ini kita tunjukkan lagi nih. Nah, jadi nanti di toko itu setiap transaksi apapun tuh langsung dilihat di laporan keuangannya. Nah, seperti ini. Contoh di laporan keuangan toko. Nah, di sini ada laporan neraca berjalan, lalu laba ruginya. Nah, laba rugi sudah bisa langsung dilihat. Nah, seperti ini. Jadi kita di sini langsung bisa melihat pendapatan ya, laba bersih kita totalnya sekian ini per hari ini misalkan. Nanti semuanya langsung muncul secara otomatis real time, kapanpun dibutuhkan gitu. Oh, Kayak itu kan tadi aja.
kita contohkan di laporan penjualan. Laporan penjualan itu di situ juga sudah menampilkan pendapatannya. Nah, di sini tadi sudah, nah ini dia. Selisih dari harga beli dan jual ini adalah pendapatan. Jadi harga beli misalkan 2.000, kita jual 2.500, maka yang 500 ini adalah pendapatan. Dan itu langsung bisa dilihat gitu. Total di sini adalah pendapatan kita adalah Rp1.500. Maka kita cek deh di laporan keuangan apakah nanti laba ruginya juga 1.500. Laba rugi bulanan kita klik. Nah, di sini maka muncul laba neto adalah 1.500. Jadi real langsung bisa ditampilkan pada saat itu juga. Iya, jadi mikirnya belum ya. Belum ngeling. Ya belum ngeling ya. Berarti Karena aplikasinya beda. Toko sama simpan pinjam itu beda, makanya nggak bisa ngeling. Ya, sama di Aulia Shop juga akuntansinya tetap beda karena untuk akuntansi simpan pinjam itu SAK-nya juga beda dengan yang perdagangan. Jadi memang harus terpisah untuk pencatatannya. Nah, cuman nanti kan untuk proses konsolidasi data itu nanti kebutuhannya seperti apa, maka nanti akan kita sesuaikan aplikasinya mau dikonsolidasi seperti apa, apakah hanya setiap akhir bulan saja atau setiap 3 bulan sekali atau seperti apa nanti tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhannya seperti itu, Pak. hasil apa secara global di hasil Untuk globalnya Oke. berarti bisa ya Pak masuk di neraca umumnya itu. Untuk laporan toko, untuk laporan SP gitu bisa. bisa ngeling itu maksudnya hasil dari pembukuan pertokoan itu masuk ke laporan keuangan buku besar ya istilahnya. Laporan. Ya, Ya. betul. Neraca lajur itu bisa kan? Anu Pak. Ngeling ya. Bisa, Pak, bisa. Nah, nanti seperti ini kan. Jadi seperti ini kayak tampilannya adalah neraca lajur itu nanti seperti ini ya. Saldo awal di sini terus ada mutasi debit kreditnya, saldo akhirnya. Nah, nanti semuanya akan tampil langsung. Selesai. Oke, kalau di yang unit simpan pinjam, nah nanti neraca lajurnya dia tampilannya seperti ini. Neraca lajur. Nah, dia seperti ini nanti neraca lajurnya. Ada akun debit kredit, neraca lajur, mutasi, neraca saldo langsung sampai ke modal, ekuitas semuanya nanti langsung masuk semuanya. Dan ini tidak perlu lagi adminnya membuat laporan neraca lajur di akhir bulan setiap bulan. Jadi otomatis aplikasi langsung menyajikan kapanpun dibutuhkan, langsung bisa ditampilkan dan langsung bisa dicetak seperti itu. Ini yang khusus untuk simpan pinjam ya Pak? Betul, ini yang simpan pinjam. Kalau untuk semua usaha itu bisa ditampilkan semua, samanya fotokopi juga. Ya itu tadi ya, kalau untuk yang simpan pinjam dan yang toko itu memang pencatatannya dia tidak boleh digabung. Terkecuali nanti apabila memang dibutuhkan konsolidasi data. Nah, konsolidasi data itu nanti bisa kita buat aplikasi khusus untuk proses konsolidasi. Jadi nanti untuk pelaporan yang ke dinas terkait itu memang tidak diperbolehkan. Itu tertuang di dalam peraturan Menteri tahun 2017 kalau nggak salah, itu tidak diperbolehkan ya pembukuan simpan pinjam itu digabung dengan unit usaha yang lainnya. Nah, cuman nanti kalau hanya untuk internal nanti akan kita buatkan aplikasi khusus untuk bisa
proses konsolidasi dari kedua unit usahanya seperti itu. Soalnya sementara kita masih digabung gitu, belum terpisah. Nah, itu nanti akan muncul permasalahan baru karena nanti kan ketika mulai ditertibkan laporan keuangan koperasi sesuai dengan Permenkop yang terbaru memang harus terpisah itu pelaporannya. Paling nanti di dalam aplikasi yang simpan pinjam itu yang ditanyakan nanti yang jadi induk koperasinya itu adalah koperasi konsumennya atau yang unit simpan pinjam. Maka seperti itu. Kalau di unit simpan pinjamnya yang jadi induknya, maka nanti di situ itu boleh mencantumkan penyertaan unit usaha lainnya semacam ini untuk investasi penyertaan ke unit pertokoan misalkan berapa gitu awalnya. Jadi untuk modal awal misalkan 200 juta. Nah, itu nanti bisa tuh dimasukkan 200 juta masuk ke sana. Setelah itu nanti di setiap akhir bulan dari unit tokonya itu menyetorkan keuntungannya dimasukkan lagi lah ke dalam aplikasi yang unit simpan pinjam. Jadi nanti ada namanya pendapatan unit toko itu misalkan seperti itu. Jadi nanti keterangannya itu detail ya dan di situ nanti real ini memang pendapatan dari toko terus nanti apabila ada pengembalian modal dari yang usaha pertokoan misalkan ada pengembalian modal berapa yang dikembalikan atau itu modal statusnya sebagai dana atau dicatat sebagai hutang. Jadi nanti ada dua pilihan kan seperti itu untuk permodalannya ke toko. Maka nanti bisa dicatat di sektor yang unit simpan pinjamnya seperti itu. Pak, mau tanya Pak, idealnya simpan pinjam dengan pertokoan itu memang harus terpisah, Pak. Iya, memang harus terpisah, Pak. Tidak bisa disatukan, Pak, karena standar akuntansinya juga beda. Standar akuntansi dagang dengan standar akuntansi simpan pinjam berbeda, Pak. Tapi nantinya kalau kata kita membuat laporan tahunan, Pak, ya, semacam RAT kan kita perlu semacam membuat semacam buku, Pak, ya. Itu nantinya itu pendapatan pertokoan dengan pendapatan simpan pinjam kan harus nampak. Artinya nampak di Masuk di laporan itu kan, laporan ngeling istilahnya. Nah, istilahnya ngeling. Apakah itu aplikasi itu nanti bisa digabung? Artinya seperti itu. Nah, nanti di pertokoan itu nanti di sini ada namanya laporan keaktifan, Pak. Nah, laporan keaktifan pembeli ini nanti bisa menampilkan dari anggota siapa yang aktif dan berapa nominal atau mungkin untuk menentukan besaran pembagian SHU untuk yang di pertokoan misalkan. Nah, nanti langsung bisa ditampilkan. Dan nanti semuanya itu prosesnya di unit simpan pinjam, Pak. Nanti di sini kalau sudah diketahui atas nama si Budi ini misalkan. Nah, ini Budi dan Ratna masing-masing sekian, dia paling aktif dan berhak mendapatkan SHU sekian, misalkan seperti itu. Surprise Nah, itu ya. baru proses Voucher, dapat voucher biasanya untuk pelanjaan paling besar gitu Pak. ya sudah seperti itu. Hitung itu nanti keseluruhan aset itu berapa? Itu adalah aset nanti total Putus-putus. nanti di sini juga total modal di sektor atau pertokoan itu 1,5 M gitu misalkan. Nah, jadi nanti data itu langsung masuk dalam satu buku besar di Koperasi Simpan Pinjam. Terus nanti pendapatan di akhir tahun, pendapatan total keseluruhan dari yang unit toko itu nanti berapa gitu. Apakah
sistemnya setiap akhir bulan pendapatan itu disetorkan ke unit simpanan atau tahap nanti akhir tahun di unit simpan pinjam itu ketika proses pembagian SHU itu semuanya dari pendapatan toko dan simpan pinjam nanti akan muncul di sini Pak, SHU koperasi. Jadi satu di sini. Ya Pak, dalam bagian simpan pinjam itu bukan hanya simpan pinjam aja Pak, gitu Pak. Ada item-item semacam kayak apa, pinjem uang nanti, pinjem barang nanti dirupakan uang ataupun yang lainnya Pak. Jadi itu masuk simpan pinjam ya. Tentunya kami ini kan ingin teman-teman ini artinya dengan adanya program itu harapan kami bisa mempercepat pekerjaan kita Pak, tanpa apa namanya, tanpa apa, artinya kita ini manual kan terus terang aja memang lebih cepat yang non manual Pak, artinya kita ini pada saat melakukan apa namanya laporan-laporan itu harapannya kan bisa cepat. Jadi nanti dia cepat-cepat kita konsultasikan dengan pengurus. Kami berharap bisa membantu kerjaan teman-teman itu bisa secepatnya. Boleh Pak, silahkan. Nanti mungkin setelah kegiatan ini selesai, mungkin bisa dirapatkan internal dulu seperti apa keputusannya ke depannya apabila nanti ada hal yang Putus. Waiting. Ada yang kami tanyakan lagi, Pak, untuk simpan pinjam. Misalnya, untuk simpan pinjam, Pak. Misalnya kalau kita jadi menggunakan aplikasi Aulia Shop, apakah kita harus input lagi manual atau pihak apa yang data kita yang sudah ada nanti langsung bisa di copy atau di cloning ke data yang baru? Gangguan. Halo suaranya. Halo diulang. Gimana Pak suaranya nggak masuk? Bikin kita. Oke, sudah bisa. Jaringannya yang kurang stabil, Pak, di sini, Pak. Oke, pertanyaannya apabila nanti jadi menggunakan Aulia Shop, apakah bisa dimigrasikan atau harus input satu persatu seperti itu ya? Nah, maka nanti jawabannya adalah ketika sudah memang siap menggunakan aplikasi Aulia Shop, kami nanti akan bantu untuk migrasikan ya. Jadi nanti saya minta data Excel, data neraca, terus data anggota simpanan, saldonya masing-masing berapa, data saldo pinjaman masing-masing totalnya berapa. Nah, setelah itu nanti akan kami bantu, kami migrasikan langsung ke dalam aplikasi Aulia Shop. Dan setelah nanti termigrasi data sudah masuk semua, baru nanti akan kami bantu bagaimana proses penginputan data dan kami ada sampai bisa seperti itu Ibu. Oke, siap Pak, terima kasih. Yes, jadi tidak ada lagi.
Jadi pada intinya nanti kita diskusikan secara intern ya untuk hasil dari pertemuan kita gitu Pak Ansori ya. Boleh Pak, silakan. Masih terpencar-pencar, jadi kita butuh waktu lagi untuk bisa kumpul teman-teman ini. Boleh, silakan. Yang penting nanti misalkan semuanya sudah sepakat, nanti mohon konfirmasinya jangan terlalu mendadak ya Pak. Jadi kita juga supaya bisa mengkondisikan ya untuk schedule-nya ke arah sana. Karena dalam waktu dekat ini sampai akhir bulan Desember kita kegiatan juga sudah lumayan padat gitu. Oke, insya Allah kami menyelesaikan dari jenengan nih kesempatan waktu, nggih kami ya, tentunya ke jenengan tadi kita akan Boleh. Yang penting nanti silahkan aja dirapatkan internal dulu. Misalkan ada yang kurang paham, konfirmasi saja via WA di WA grup yang tadi kita buatkan atau nanti juga bisa langsung call ke saya. Oke, insya Allah nanti kita dalam rapat intern tentunya lebih fokus mana yang dipertanyakan, kemudian langkah-langkah yang kita gunakan untuk mengupload aplikasi dari AudioShop itu. Siap. Itu bisa kita sudahi pertemuan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ke Pak Ansor kesempatan waktu yang diberikan kepada kami dan juga teman-teman yang sudah mengikuti barangkali bisa dirangkum nanti bisa bertemu di rapat selanjutnya untuk intern dari KPRI pengurus dan pengawas dan karyawati untuk jadwal waktu saya tentukan berikut. Itu nggih Pak Ansori sekali lagi. Baik Bapak. Terima kasih atas waktunya. Dari saya sendiri mungkin dari awal hingga akhir apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian dari saya atau mungkin ada hal yang kurang berkenan di hati dari Bapak dan Ibu semuanya, saya atas nama pribadi dan atas nama dari PT Mitra Aulia Indonesia saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.